Baik, saya mulai dengan tahmid dan salawat kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi sirah kita yang terakhir adalah sampai ke kejadian-kejadian yang terjadi sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar. Dan kita akan melanjutkan pada kesempatan ini adalah salah satu kejadian yang terjadi sebelum perang Badar tahun 2 Hijriah adalah pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, masjid yang ada di Palestina Aqsa dan ke Masjid Haram. Perlu kita tahu satu poin di sini, Masjid Aqsa ya, atau sering dikatakan Masjid ya, Baitul Maqdis. Jadi Masjid Aqsa ini memang kiblatnya para nabi, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu beliau berkiblat ke Palestina. Kemudian nabi-nabi yang datang setelahnya umumnya itu berkiblat kepada Masjid Aqsa, gitu kan. Nabi SAW waktu pertama diutus menjadi nabi, beliau pun berkiblat ke Masjid Aqsa. Walaupun di Mekah ada Ka'bah. Ka'bah belum dijadikan kiblat pada saat itu. Cuma dikenal rumahnya Allah untuk tawaf, gitu kan. Tidak ada ibadah yang lain di situ. Belum ada istilahnya sholat menghadap Ka'bah, belum ada pada saat itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW senang sekali waktu di Mekah itu kalau sholat menghadap ke Palestina. Kebetulan Palestina ini ada di utara Jazirah Arab. Ya, kalau kita ibaratkan laptop saya ini adalah petah Jazirah Arab, maka di atas laptop ini bagian utaranya itu ada Palestina, Mekah di bawah. Antara Mekah sama Palestina itu di tengah-tengahnya ada kota Madinah. Di Mekah Nabi SAW saking inginnya beliau agar Ka'bah yang menjadi kiblat. Tujuan utamanya agar kiblat kita umat Islam ini berbeda dengan kiblatnya ahli kitab. Karena orang-orang Yahudi selalu mengolok-olok ya Nabi SAW sambil mengatakan Muhammad itu agamanya kayak mainan saja. Mana bisa ya dia mengaku ada Al-Quran, padahal sebenarnya Al-Quran itu banyak sesuai dengan ayat Taurat dan Injil. Sama saja berarti Muhammad cuma ngarang-ngarang. Kemudian kiblatnya juga ikut dengan kiblat kita, sama aja berarti cuma menciplak. Maka Nabi SAW kalau sholat ke arah Masjid Aqsa itu beliau sholat di belakangnya Ka'bah, sehingga beliau akhirnya menghadap Ka'bah, tujuannya Masjid Aqsa. Setelah beliau hijrah ke Madinah, Madinah itu berada di atasnya Mekah, di arah utara, lebih dekat ke Palestina, sehingga kalau beliau sholat di Madinah nggak bisa lagi menghadap ke Ka'bah. Paham ya? Jadi pasti dia harus menghadap ke Palestina aja. Tambah menjadi-jadi isu yang tidak benar dari orang-orang Yahudi. Itu lihat Muhammad tuh, ikut-ikutin kiblat kita, dari mana dia mengaku agamanya benar. Maka semenjak itu Nabi SAW seringkali ya, mengangkat kepalanya ke langit dengan tujuan berharap agar Allah Subhanahu wa taala bisa memindahkan kiblat dari arah Palestina mengarah ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan firman-Nya surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 144. Dan saya akan terus ingatkan Bapak Ibu sekalian, mempelajari sirah nabawiyah ini manfaat utamanya adalah kita bisa mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Dan sumber utama sebab nuzul ayat itu adalah sirah nabawiyah. Gitu kan? Nah, dalam sirah ini terjadi kasuistik, sedang terjadi turunlah ayat. Dan sudah saya tuntunkan juga dari awal-awal pertemuan kita bahwasanya kenapa bisa seperti ini. Misalnya tahun 2 Hijriah turun surah Al-Baqarah ayat 144. Bagaimana bisa dia ada di surah Al-Baqarah 144? Gitu kan? Pada saat turun tidak dijelaskan ini surah apa, turun saja ayatnya. Setelah ayat turun sesuai dengan kasus yang sedang terjadi, barulah nanti Allah Subhanahu wa taala menuntun lagi Nabi SAW menyuruh meletakkan ayat ini di surah ini ayat sekian. Jadi bukan begitu turun awal langsung kemudian sudah ditahu nanti di surah ini di ayat ini, tidak. Turun dulu sebagai perintah, diamalkan oleh kaum muslimin, baru ada perintah nanti
oleh Allah SWT yang kedua untuk mengatur ini masukkan dalam surah ini. Turun ayat Al-Baqarah 144 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit hai Muhammad. Jadi Nabi SAW gemar sekali melihat mengangkat wajahnya ke langit, nggak ngomong apa-apa, tapi niat dalam hati pengen sekali supaya Allah bisa alihkan ke Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selama ini ngolok-ngolok kamu yang diberikan Alkitab kepada mereka, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwasanya berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhan mereka. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Artinya orang Yahudi pun dan Nasrani tahu kalau Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka tahu. Sampai hari ini para pendeta dan pastor, ya baik itu pendeta dari orang-orang Yahudi atau pendeta dari orang Nasrani, mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka tahu. Maka pengalian kiblat ke Ka'bah itu bukan hal yang baru bagi mereka, tetapi teralihkannya menandakan memang ini adalah agama Samawiyah. Orang-orang Yahudi pada saat mereka menyebarkan isu mengatakan bahwasanya ini adalah contoh-contoh atau mencontohi kami, ikut-ikutan saja Muhammad agamanya nih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi yang saya sebutkan. Dan juga Allah menekankan bahwasanya ya, ketakwaan kepada Allah itu, patuhan pada Allah bukan karena kasus kiblatnya, tapi mengikuti perintahnya. Ya kan? Kita ini tidak ada yang menyembah Ka'bah. Kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita sedang menjalankan perintah Allah menghadap ke Ka'bah. Penting ini ya. Jadi Ka'bah itu cuma bangunan biasa. Kalau saat dia mau rubuh, diperbaikin, direnovasi. Jadi tidak usah berlebihan, gitu kan. Jangan sampai kita meletakkan sesuatu lebih daripada tempatnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menebang pohon di mana para sahabat membaiat Nabi SAW di situ, ya, dikenal dengan Baiatur Ridwan. Maka ditebang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Di zaman khilafahnya beliau, karena sudah banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Begitu dengar kisahnya Nabi pernah di sini dibaiat oleh para sahabat, mereka sudah banyak yang datang, mulai berdoa di situ, mulai gantungkan pedangnya, mulai ngawur. Yang tadinya tidak ada itu di zaman Nabi SAW. Sama pernah saya tekankan, banyaknya jemaah haji, jemaah umroh kita ribut mau naik ke Gua Hira, jauh ke atas itu, ada yang jatuh sampai mati. Untuk apa masuk ke Gua Hira? Oh, karena Nabi SAW pernah ke sana dan menerima wahyu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Emang benar Nabi terima wahyu, tapi setelah Nabi terima wahyu itu tidak pernah lagi Nabi datang ke Gua Hira. Enggak pernah, seumur hidup beliau sampai beliau meninggal, dan tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk datang ke sana. Ada apa Bapak Ibu repot-repot naik ke sana? Ini kita di Indonesia ini luar biasa. Nomor satu kalau soal merekayasa sesuatu nih. Apalagi masalah ibadah, ini bukan kreatif, rekayasa. Kalau kreatif itu masih bagus, ini merekayasa. Ya kan itu. Berangkat pergi ke sana, sampai-sampai sekarang di Saudi itu, saking seringnya jemaah umroh kita mampir di masjid terapung, dibahasakan begitu di Jeddah, sekarang sudah dilarang sama kerajaan Saudi. Jadi cuma travel kita saja yang selalu mampir sana gitu. Jadi kalau sudah mulai dari habis pulang mau pulang ke Indonesia, ngisi waktu singgah mampir. Awalnya niatnya hanya ngisi waktu, lama-lama jemaah kita banyak yang jahil, nggak paham, itu kan dianggap masjid ini punya sejarah nih. Akhirnya kan harus sholat di sana, orang banyak hanya jual makanan, jadi ramai, macet jalanan, dilarang sekarang, nggak boleh lagi, karena berbahaya. Nah ini tidak boleh, gitu kan? Jangan salah, Ka'bah itu rumahnya Allah yang kita muliakan, dimuliakan sesuai dengan apa yang Allah suruh kita muliakan. Nggak boleh ada kemaksiatan di situ, gitu kan? Tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran agama. Kita harus memuliakan dengan tawaf sebagaimana Allah perintahkan, sholat menghadap sana, menjaga kebersihan. Iya, itu semua. Tidak boleh ada pertumpahan darah, itu benar. Tapi jangan
melampaui ini, gitu kan? Melampaui ini. Banyak orang salah yang saya sering kasih contoh kita di Indonesia, bawa gunting kiswanya Ka'bah. Sudah dengar belum berapa waktu lalu ada orang kita ditangkap sama polisi Masjid Haram tuh. Bawa gunting kiswa besar dibawa pulang. Nanti dibawa pulang dijadikan jimat lagi. Kenapa? Dari mana ceritanya kain kiswa Ka'bah bisa jadi jimat? Enggak ada hubungannya. Itu kan kain kiswa untuk memperindah Ka'bah. Jadi ditaruhlah oleh kerajaan Saudi. Ada kalau Bapak Ibu lagi umroh minta coba mutawifnya antarin saya di mana tempat pembuatan kiswa, nanti diantar tuh. Ada dijahit, dibuat bagus, emang begitu, nggak masalah. Tapi bukan lebih dari itu, gitu kan? Berlebih-lebihan ini berbahaya, nggak boleh. Jadi kita tidak boleh lebih bermasalah. Jadi sekarang menghadap kiblat itulah yang ditolak ukur adalah ketakwaannya, kepatuhannya, tapi bukan masalah kiblatnya. Ke Masjid Aqsa kah, ke Masjid Haram kah di Mekah sama saja, nggak masalah. Makanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah kebajikan itu dinilai orang itu ya kepatuhan, patuh kepada Allah. Kalian menghadap ke timur atau ke barat itu nggak penting. Tapi bir itu kebaikan adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, itu yang dimaksud. Baik, ini termasuk kejadian pengalihan kiblat, dan pada saat kiblat ini ya dialihkan tepatnya setelah atau sementara sholat asar di masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Kiblatain, gitu kan? Jadi pada saat itu orang-orang lagi sholat asar di situ menghadap Masjid Aqsa, pas 2 rakaat pertama selesai atau sementara berdiri dari rakaat kedua, itu tiba-tiba saya teralihkan kiblatnya. Datanglah seseorang dan berteriak dari luar masjid mengatakan, wahai kaum muslimin, sungguh telah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat. Maka imamnya pun mengalihkan kiblat ke Masjid Haram di 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang kedua, maaf. Jadi makanya dikatakan Masjid Kiblatain. Kenapa dikatakan Kiblatain? Karena bertepatan 2 rakaat pertama sholatnya menghadap Masjid Aqsa, 2 rakaat kedua ke Masjid Haram Mekah. Kalau kasusnya tidak ada sholat pada saat itu, maka tidak dikatakan Masjid Kiblatain. Kenapa dikatakan 2 kiblat? Karena 2 rakaat pertama menghadap Masjid Aqsa dan 2 rakaat kedua itu ke Masjid Haram. Ini diantara kejadian-kejadian sebelum perang Badar dan masih terjadi di tahun 2 Hijriah ya. Kemudian termasuk juga ya, sebelum perang Badar tahun 2 Hijriah itu, selain pengalihan kiblat juga diperintahkannya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu diperintahkan di tahun 2 Hijriah. Di Mekah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama Hijrah belum ada puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, baru ada perintah puasa wajib itu. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian. Itu tadi kejadian-kejadian sebelum perang Badar, lanjutan dari yang sebelumnya. Kita masuk sekarang ke perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang sangat ya dimuliakan oleh kaum muslimin dan dikenang selalu, serta Allah subhanahu wa ta'ala pun memuliakan peperangan ini. Sampai-sampai semua yang pernah hadir di Badar, yang sempat hadir di perang Badar ikut berperang, Allah mengatakan dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum ya, berbuat apa saja yang kalian mau setelah perang Badar ini, faqad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni kalian. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat, gitu kan? Nanti kita akan lihat kisahnya ke depannya insya Allah. Itu karena ada keluarganya di Mekah, dia khawatir keluarganya nanti ini terganggu di Mekah, maka dia memberitakan pada saat Nabi SAW akan menyerang kota Mekah. Akhirnya dia pun mengirim seorang wanita, budak wanita yang menyembunyikan kertas di ikatan rambutnya, gitu kan? Kemudian Nabi SAW dapat berita wahyu. Nabi SAW mengatakan ke beberapa sahabat, diantaranya Ali radhiyallahu anhu, tangkap perempuan itu, geledah dia sama Zubair bin Awam, geledah, ambil kertas itu, diambillah kertasnya. Waktu kebongkar, sahabat ini dipanggil oleh Nabi SAW, kenapa kau buat ini? Dia bilang, ya Rasulullah, ada keluarga saya di Mekah, saya ingin mereka aman. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik, izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan, karena dia adalah salah satu penghuni Badar, dia yang pernah ikut di perang Badar. Jadi perang Badar ini lain.
mengalahkan mulianya Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq, itu semua dikalahkan. Bahkan sampai pembebasan kota Mekah itu belum bisa mengalahkan perang Badar kemuliaannya. Karena ini perang dianggap perang pertama dalam Islam, perang pertama yang besar di mana Nabi SAW hadir dan terjadi kecamuk peperangan dengan orang kafir, itu perang Badar. Baik, awal mula kisah perang Badar adalah telah sampai info kepada Nabi SAW bahwasanya ada satu kafilah Quraisy yang terbesar, belum pernah ada kafilah Quraisy sebesar itu, yang datang dari negeri Syam. Negeri Syam ini yang sekarang ada Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. 4 negara ini dikenal dengan negara Syam. Syam ini Bapak Ibu sekalian itu berada di utara Mekah, berarti juga berada di utara Madinah. Jadi posisinya di peta itu Mekah, Madinah, kemudian Syam. Zaman dulu itu kalau orang dari Mekah mereka beli dagangan atau membawa dagangan ke Mekah harus lewati pinggiran kota Madinah. Karena Mekah dulu, Madinah baru Syam. Berarti harus lewatin kota Madinah. Kalau mereka kembali pun sama. Nah, waktu para sahabat masih di Mekah dan mereka akhirnya diperintahkan hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy berbuat kejahatan. Semua rumah-rumahnya kaum muslimin, harta-hartanya diambil semua. Anak-anak, istri mereka yang tidak beriman itu semua diambil alih oleh orang-orang kafir. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan hak-haknya para sahabat yang diambil waktu di Mekah, dirampas. Terdengarlah ada kafilah Quraisy terbesar waktu itu. Belum pernah ada kafilah Quraisy sebesar itu dan hanya dijaga oleh 40 orang saja. Biasanya kafilah ini kan, satu kafilah itu bisa antara 3 sampai 10 unta, gitu kan. Ini ada satu kafilah, satu sampai minimal 3 ekor unta dan tidak ada batas maksimalnya, itu kafilah. Sekali lagi saya ulangi, kafilah itu adalah minimal 3 ekor unta, bisa dikatakan kafilah sampai tidak ada batas daripada jumlah unta atau kendaraan atau hewan yang sedang ditunggangi membawa barang-barang dan manusia. Baik, pada saat itu kafilah terbesar. Belum pernah Quraisy melakukan kafilah sebesar itu. Dipimpin oleh Abu Sufyan dan hanya didampingi oleh 40 orang saja, ya, pasukan. Allah Subhanahu wa taala juga memang ingin menakdirkan bahwasanya kafilah tersebut ya termasuk salah satu daripada penyebab nanti perang Badar, gitu kan. Nabi SAW untuk mengetahui tentang berita tersebut, beliau pun membentuk pasukan, yang pasukan ini kurang lebih jumlahnya 314 orang saja. Dan ini tujuannya untuk menyerang kafilah. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan kemungkinan kafilah ini terdiri dari 3.000 ekor unta, gitu kan? Yang setiap unta itu bisa mengangkat minimal barang itu 120 kilo. 60 kilo sebelah kanan dan 60 kilo sebelah kiri. Unta biasanya begitu. Kalau dibuatin keranjang besar itu bisa minimal 60, 120 itu minimal, bisa lebih daripada itu. Allah berikan kekuatan unta bisa secara fisik mengangkat barang-barang yang berat. Ini kurang lebih sebagian ahli sejarah mengatakan jumlah kafilahnya sekitar 3.000 unta. Diambil dari kenapa Nabi SAW menyiapkan 300 sekian pasukan. Biasanya tradisi Nabi SAW itu kalau membentuk sariyah, pasukan-pasukan kecil atau membentuk pasukan untuk menyerang, itu memang biasanya 10%, ya, lebih kurang lebih 10% dari jumlah pasukan yang akan mereka serang. Jadi kurang lebih begitu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perang Badar ini tanda kutip, ya, tanda kutip. Sebagian ahli sejarah mengatakan adalah rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 5. Al-Anfal urutan 8 ayat 5 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran. Maksudnya adalah menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan kebenaran. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi SAW pergi dari rumahnya, keluar dari Madinah untuk berperang ke Badar dengan kebenaran pula, ya.
Menurut ulama-ulama tafsir yang lain adalah keluar dari rumah dengan maksud berperang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW keluar, ya. Tujuannya untuk kafilah saja kalau Nabi SAW, tapi Allah menyuruh Nabi SAW keluar, akhirnya terjadi peperangan. Ini dengan tanda kutip memang Allah yang rencanakan. Padahal sesungguhnya sebagian orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi pada saat itu keluar ke perang Badar itu bukan tujuannya perang, menangkap kafilah tadi, menyerang kafilah. Makanya tidak diwajibkan untuk kaum muslimin, bebas, siapa saja yang mau ikut silahkan. Terbentuklah 313 pasukan dengan Nabi SAW 314 orang. Dari ayat tadi yang saya sebutkan, ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkalam sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu keluar. Jadi ada perintah jelas berisi tanda kutip kata sebagian ahli sejarah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan bagi siapa saja yang ingin ikut dan bukan sebuah kewajiban pada saat itu. Salah satu sahabat yang masyhur kisah akan ikut tetapi tidak jadi karena perintah Nabi SAW adalah Uthman bin Affan. Jadi sebelum kita masuk ke kasus peperangannya, ada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mau ikut. Beliau memang ingin sekali, tapi Nabi SAW melarangnya, tidak boleh ikut. Karena pada saat itu istrinya Ruqayyah binti Nabi SAW, anaknya Nabi SAW lagi sakit keras, ya. Maka Uthman pun dilarang oleh Nabi SAW, dan ini rahasia kenapa Uthman tidak hadir di perang Badar. Gitu kan, di perang Badar, karena ini perang Badar ini punya nilai tersendiri, Baik, ada sebuah hal yang terjadi di Mekah sebelum perang Badar, disebut oleh para ahli sejarah dengan kisah mimpinya Atiqah. Atiqah ini nama seorang wanita, ya. Atiqah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakek Nabi SAW. Berarti ini adalah tantenya Nabi. Tantenya Nabi bernama Atiqah, tapi ini tidak masuk Islam, ya, dia tidak beriman. Ada terkenal ulama mengangkat dalam buku sejarah namanya mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib berhubungan dengan perang Badar. Apa mimpinya nih? Baik, Atiqah mimpi di Mekah yang sangat membuatnya ketakutan dan akhirnya menjadi sebuah berita yang heboh di Mekah. Tepatnya 3 hari sebelum perang Badar, ia melihat seseorang berada di atas bukit yang tinggi dan berteriak dengan suara yang sangat keras sampai kedengaran di dalam Mekah. Dan orang itu berkata, "Wahai para pengkhianat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi." Orang tersebut teriak terus sampai ia memasuki kota Mekah dan mendekati Ka'bah, dan terus saja berteriak mengatakan, "Wahai para pengkhianat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari." Lalu orang tersebut mendaki gunung Abi Kubais. Gunung Abi Kubais ini gunung yang sering dipakai untuk mengiklankan sesuatu di Mekah, di sebelah Ka'bah. Sebagian ahli sejarah mengatakan gunung Abi Kubais itu sekarang menjadi istananya raja tuh. Itu kan yang sebelah bab Malik Abdul Aziz, dulu di situ. Lalu orang itu naik ke gunung Abi Kubais, teriak-teriak lagi sambil berkata sama kalimatnya, "Wahai para pengkhianat, bersiap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari." Lalu orang tersebut mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke dalam Mekah. Ada rumah penduduk Mekah. Tidak sebuah rumah pun di Mekah kecuali ditimpa batu tersebut. Mimpi ini oleh para ahli sejarah dikenal dengan mimpi Atiqah. Atiqah pun lalu menceritakan setelah dia bangun pagi hari sama saudara kandungnya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman kandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu belum masuk Islam juga, belum masuk Islam. Jadi kan nanti Abbas ini masuk Islam setelah perang Badar. Pada saat itu Abbas belum beriman, ya. Abbas pun pada saat mendengarkan mimpi tadi, karena Abbas ini radhiyallahu anhu memang sebenarnya dia sangat yakin bahwasanya ponakannya Nabi SAW ini adalah seorang Nabi. Muhammad ini seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia masih, ya, meredam dirinya sampai melihat waktu yang tepat. Gitu, supaya di Mekah itu, ya, tidak tersebar berita semua keluarganya Muhammad meninggalkan Mekah dan sukunya. Dia pun mendengarkan mimpi saudara kandungnya tadi perempuan Atiqah ini. Abbas pun sangat ketakutan dan berkata pada Atiqah, "Jangan engkau ceritakan pada siapapun mimpimu ini." Abbas bersahabat dekat dengan seorang tokohnya Mekah yang bernama Al-Walid ibn Utbah. Al-Walid ibn Utbah nanti kita lihat ini salah satu korban yang pertama mati di perang Badar.
yang nanti akan mati pada saat perang tanding. Al-Walid ibn Utbah ini salah satu pimpinan di Mekah, kepala suku, dan Abbas memberitahukan padanya, tetapi memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun. Jadi Atikah ceritain Abbas, Abbas bilang, wahai Atikah jangan ceritain orang ya. Tapi Abbas sendiri menceritakan kepada Al-Walid. Dibilang sama Al-Walid, jangan ceritain orang ya. Abbas bersahabat, dan jadi Al-Walid lalu memberitahukan kepada ayahnya yang bernama Utbah dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun. Sampai akhirnya seluruh penduduk Mekah jadi tahu. Sudah tahu pepatah ya? Ini terutama ibu-ibu di belakang nih. Mohon maaf ya. Kata pepatah begini, kalau engkau titipkan emas kepada seseorang, yakinlah tidak akan pernah bertambah. Kalau berkurang mungkin, tapi kalau engkau titipkan kata-kata, pastikan bertambah dan tidak akan berkurang. Kalau emas nggak mungkin bertambah, berkurang bisa, tapi kalau kata-kata pasti bertambah. Manusia subhanallah ini sifatnya lebih banyak suka rekayasa nih. Kita kalau lagi jalan nih, bapak ibu lagi jalan di pinggir jembatan misalnya, nggak usah buat apa-apa, lihat aja, cuma lihat ke arah, terus buat wajahnya seperti orang lagi kaget gitu, lihat apa di situ, nggak usah ngomong, pergi. Kalau ada orang yang lihat kita, dia akan lihat juga, ada apa tuh? Kalau ada yang tanya dia kenapa, mungkin dia bisa bilang, sana ada buaya, padahal tidak ada apa-apa nih, cuma tadi lihat. Orang ketiga sudah lain bumbunya, yang keempat lain bumbunya, jadi macam-macam, gitu kan? Begitu luar biasanya tuh. Dibuat, dikemas jadi masalah. Tadi akhirnya di situ tidak ada apa-apa jadi masalah, jadi banyak masalah. Jadi makanya kalau memang mau merahasiakan sesuatu, memang rahasia, mulutnya dikunci. Ini masalah rumah tangganya, ceritain temannya satu, jangan ceritain orang ya. Gimana caranya dia nggak ceritain orang? Dia punya suami, dia punya istri, dia punya teman, dia punya paman, dia punya tante. Ada orang yang sering dia tempat curhat, dia akan cerita. Dia juga jangan ceritain orang. Sama kasusnya Abbas radhiyallahu anhu. Pindah sana satu kota Mekah jadi tahu, gitu kan. Baik, Abbas pada saat tadi ya tidak tahu kalau berita mimpi adiknya ini sudah tersebar. Dia tidak paham nih, karena dia cuma cerita ke satu orang, Al-Walid, gitu kan. Saat ia sedang tawaf di Ka'bah keesokan harinya, jadi tadi malam nih, besok kemarin mimpi nih, diceritain sama satu orang, terus sudah nyebar satu hari. Besoknya waktu Abbas lagi tawaf di Ka'bah dan melewati majlis duduknya orang-orang Quraisy, ya, tiba-tiba saja Abu Jahal berteriak sambil berkata, wahai Abbas, ya, tapi dalam beberapa riwayat dikatakan wahai Aba Fadl, karena anaknya bernama Fadl, Abbas ini. Wahai ayahnya Fadl, bila kau selesai tawaf, mampirlah ke majlis kami. Abbas setelah tawaf, ia pun mampir ke majlis Abu Jahal. Abbas lalu berkata, Abu Jahal lalu berkata, mohon maaf, aku melihat cukup ya nabi yang berasal dari kalian, wahai suku Abdul Muttalib. Maksudnya sudah cukup ada satu nabi dari kalian yang mengaku, gitu kan? Lalu Abbas berkata, apa maksudmu ya Abu Jahal? Abu Jahal bilang, dulu ada seorang laki-laki Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dapat wahyu. Sekarang ada lagi perempuan yang mengaku. Maksudnya Abu Jahal ini menyinggung masalah Atikah, pamannya, ini tantenya Nabi SAW gitu kan. Kok sekarang ada lagi yang mau mengaku bisa lihat mimpi apa segala gitu. Abbas berkata, apa maksudmu? Abbas ini belum paham. Abu Jahal bilang, bagaimana dengan mimpinya Atikah? Abbas berkata, mimpi yang mana? Gitu kan. Abbas mau coba mengalihkan dulu pembicaraan gitu. Abu Jahal berkata, bila 3 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa wahai Abu Fadl, maka aku akan menyebarkan tulisan bahwasanya suku Abdul Muttalib adalah suku yang paling pembohong dari suku-suku Arab. Abbas tetap memungkiri ya, dan masalah selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi, dibiarin aja sudah. Saat Abbas balik ya, maka para wanita Bani Muttalib mengurumuninya dan berkata, bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya bertekad menghadapi Abu Jahal bila 3 hari ia mau mempermalukan Bani Abdul Muttalib. Karena tadi sudah jelas diancam oleh Abu Jahal begitu. Dari sisi lain, Abu Sufyan, kita tinggalkan Mekah sebentar,
Abu Sufyan yang sedang memimpin kafilah, ya kafilah yang pulang menuju ke Mekah, sebelum melewati kota Madinah mengirim beberapa mata-mata. Tujuannya untuk melihat nih, memang dari Madinah mau diserang nggak gitu. Apakah ada pasukan atau tidak dari kaum muslimin. Nabi SAW juga mengutus mata-mata. Kebetulan ada dua orang sahabat yang Nabi SAW utus. Yang pertama sahabat bernama Busbus bin Amr. Ini di Indonesia belum ada yang bernama Busbus nih. Ini nama sahabat ya. Dan Adi bin Abi Zarda radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dua orang sahabat ini dikirim sebagai mata-mata gitu kan. Kedua sahabat tersebut mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga lagi keluar cari informasi. Jadi ini betul-betul perang Badar, kata para ulama sejarah itu adalah tanda kutip rekayasa Allah sehingga terjadi perang Badar itu. Nanti akan kita jelaskan dalam penjelasan ayat-ayat selanjutnya. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Zarda radhiyallahu anhuma tiba di sebuah sumur, ya di sekitar sumur ada sebuah sumur di sekitar Badar. Mereka melihat ada dua orang perempuan yang sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, berilah milikku. Yang lain menjawab, ya, belilah milikku ini. Jadi dia mau transaksi. Dua perempuan ini mau transaksi. Yang satu bilang kepada temannya, beli aja ini punya saya. Lalu yang satu bilang, enggak, nanti aja kalau kafilah lewat, aku akan beli darinya, dari kafilah itu. Jadi ternyata satu tradisi orang Quraisy ini kalau dia bawa kafilah, sehingga di kerumunan suku tertentu dibuka dagangannya. Ayo ada yang mau beli enggak? Nah, dari kalimat tadi perempuan ini, kedua sahabat Nabi tadi sudah mengambil kesimpulan bahwasanya berarti kafilah sebentar lagi akan lewat nih. Buktinya mereka sudah ngomong itu. Jadi nggak pakai bertanya. Ini salah satu strategi perang ya. Jadi kalau ngirim mata-mata dalam perang jangan ngirim orang yang mulutnya seperti ember gitu. Seperti tadi banyak sekali ngomongnya. Kebanyakan mata-mata tuh nggak pakai ngomong, diam. Cuman dengar, ada informasi, melihat, selesai, gitu kan? Seperti itu. Lalu kedua sahabat tersebut pun menginformasikan kepada Nabi SAW langsung pada saat itu. Setelah beberapa saat saja, dua orang sahabat tadi, Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma, meninggalkan tempat tersebut. Abu Sufyan tiba-tiba datang ke tempat yang sama dan sempat bertanya pada kedua perempuan tadi. Kalau sahabat tadi nggak sempat ngomong ya, tapi cuma sempat mendengarkan saja. Lalu Abu Sufyan bertanya, apakah kalian melihat orang lewat di sekitar sini? Abu Sufyan juga pakai strategi perang, gitu kan? Cuman tanya, ada nggak orang lewat di sini tadi? Keduanya menjawab, tadi ada dua orang yang lewat, tetapi tidak berbicara dengan kami, hanya singgah sebentar, lalu pergi, dan kami tidak tahu kemana arahnya. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhum singgah tadi, dan menemukan bekas kotoran untanya. Ini perhatikan ya, orang-orang itu betul jeli betul dalam peperangan tuh. Abu Sufyan ini yang dia lihat kotoran untanya sahabat tadi. Apa yang terjadi? Ia memeriksa kotoran tersebut dan ternyata di dalam kotorannya itu ada biji-biji kurma. Nah, perlu ditahu di sini, di Jazirah Arab itu sudah sangat masyhur kota yang paling kaya dengan kurma, dan kurma itu makanan paling favorit, mahal sebenarnya. Zaman dulu tuh mahal sekali, gitu kan? Walaupun makanan mereka sehari-hari. Sampai hari ini pun kelas-kelas kurma kan banyak harga-harganya. Ada 300 macam kurma, gitu kan? Jadi kelas-kelasnya banyak, dari harga mahal sampai harga yang paling murah. Dan beragam macam nama juga. Nah, karena kayanya orang-orang Madinah dengan kurma, hampir seluruh Madinah penuh dengan pohon kurma, sampai-sampai mereka memberikan makanan untanya kurma. Gitu kan? Itu tidak ada unta di kota manapun Jazirah Arab makan kurma, nggak ada kecuali Madinah. Abu Sufyan tahu kalau ini untanya orang Madinah karena kotorannya. Itu bayangkan jelinya gitu ya. Dia sampai seperti itu. Abu Sufyan pada saat melihat hal tersebut langsung mengambil kesimpulan bahwasanya pasti ini ada pasukan dari Madinah. Dia pun akhirnya mengutus seseorang pembawa berita ke Mekah namanya Damdam bin Amr. Ya, Damdam bin Amr. Jadi tidak usah pakai nama Damdam ya. Kalau Busbus tadi boleh. Baik, Damdam ini bin Amr diutus ke Mekah. Damdam bin Amr ini, perhatikan ya, di sini banyak sekali pelajaran kalau dari sirah berhubungan dengan siasat perang nih. Kita sekarang sedang bicara perang Badar. Perhatikan tadi satu persatu poinnya tadi, masalah mata-mata tidak banyak bicara, gitu kan? Kemudian Abu Sufyan juga cuma tanya sebentar,
cuma menyisa kotoran unta. Sekarang pada saat Abu Sufyan tangkap itu ada kotoran unta, pasti ada pasukan nih. Dia tidak usah cari lagi, nggak usah memastikan, dia sudah tahu ini pasti pasukan dari Madinah nih. Maka dia mengutus satu orang ke Mekah. Yang diutus ini bukan mata-mata, tapi penyampai berita. Ini cerewet. Damdam bin Amr ini luar biasa. Memang dibawa dalam kafilah, biasanya dalam pasukan itu ada dibawa orang seperti ini. Tujuannya untuk nyebarin cepat berita. Gitu kan? Damdam bin Amr ini pada saat mau tiba di Mekah, karena dia ingin membuat heboh supaya ini kafilah ditolong. Karena Abu Sufyan bilang begini, pulang cepat ke Mekah, sampaikan ke Mekah dengan caramu, bagaimana caranya agar pasukan dikirim membantu kita. Karena kalau enggak ini sudah susah ini. Pasukan muslimin sudah sampai di Badr, dan saya pun sudah ada di Badr. Saya lagi di posisi dekat Badr gitu, di sekitar Badr. Dan subhanallah, pasukan muslimin dengan rekayasa Allah tadi tanda kutip dengan kafilah orang Quraisy itu dipisahkan dengan sebuah gunung saja. Jadi di sebelah gunung itu kafilah Quraisy, di sebelahnya pasukan muslimin, dan mereka tidak saling tahu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak saling tahu, gitu kan? Damdam bin Amr ini karena dia ingin menyampaikan berita dan supaya segera dibentuk pasukan membantu kafilah ini, maka sebelum masuk Mekah dirobek-robek bajunya sendiri. Dia robek-robek bajunya, kemudian dia membunuh untahnya, ya kan gitu. Lalu mengambil darahnya dan melumuri bajunya dan tubuhnya dengan darah unta itu tadi. Darah unta ini cara dia sendiri. Jadi nggak ada, Abu Sufyan nggak suruh gitu. Pemandangan ini seakan-akan perang sudah terjadi. Betul-betul kafilah sudah diserang nih, gitu kan. Saat tiba masuk ke Mekah, gitu kan. Ia lalu teriak dengan suara keras, Al-Gauth, Al-Gauth. Ini kalimat dalam bahasa Arab kalau minta pertolongan yang sangat penting, artinya tolonglah, tolonglah gitu, teriak-teriak. Al-Latima, Al-Latima. Latima ini penyerangan, penyerangan gitu. Gitu saja dia ngomong. Perhatikan caranya dia ya. Ini orang-orang seperti ini biasa untuk menyebarin informasi, narik perhatian orang. Penduduk Mekah lalu mengurumuni Damdam, didekatin. Mereka tanya, ada apa wahai Damdam? Damdam nggak jawab, dia nggak mau jawab. Dia jalan terus, tetap dia teriak, Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima gitu. Terus ya, pertolongan, pertolongan, penyerangan sudah terjadi, penyerangan terjadi. Orang tanya lagi, ada apa wahai Damdam? Tetap dia tidak mau jalan. Tetap dia jalan terus sampai mendekati Ka'bah. Sampai mendekati Ka'bah. Setiap ada orang yang tanya dia tidak mau jawab. Sampai akhirnya dia menaiki gunung Abi Kubais. Nah, gunung Abi Kubais ini sudah jelas di Mekah kalau ada yang naik berarti ada yang dia mau sampaikan. Gitu kan? Untuk menginformasikan untuk masyarakat Mekah. Baik itu penyerangan kah, ada orang yang mau datang kah, apa saja sampaikan di atas itu. Waktu sudah naik dia teriak terus, Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima gitu. Ya. Saat hampir seluruh penduduk Mekah berkumpul karena penasaran mau dengar, barulah Damdam menyampaikan pesan Abu Sufyan, yang akhirnya hampir seluruh laki-laki Mekah mempersiapkan diri untuk berperang kecuali 2 orang waktu itu tidak menyiapkan diri berperang. Jadi karena pengaruh daripada Damdam tadi ini, apa yang dia buat, badannya berdarah, bajunya robek, dan dia membahasakan kafilah sudah diserang. Jadi ini bukan baru, ini kan belum kelihatan, Abu Sufyan pun belum lihat pasukan muslimin berapa jumlahnya, belum tahu. Tapi dia buat bajunya robek, penuh dengan darah untanya, untanya sendiri mati gitu kan. Maka orang melihat ini luar biasa, sudah terjadi penyerangan, maka semua pun berusaha. Pada saat itu, ya kata para ahli sejarah juga, belum pernah kafilah Quraisy itu di dalamnya ada harta mayoritas masyarakat Mekah kecuali kafilah ini. Biasanya kafilah itu yang punya cuma beberapa pedagang. Ini enggak. Di kafilah yang sekarang Abu Sufyan jaga ini, yang lagi bawa ini dan cuma dijaga cuma 40 orang, itu ternyata ya subhanallah hampir seluruh masyarakat Mekah punya titipan di situ. Sehingga pada saat dikatakan diserang kafilah itu semuanya siap untuk membela. Kecuali 2 orang, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Kalau Abu Lahab ini dia tidak bisa pergi ya, karena dia menganggap dirinya lemah, nggak bisa ikut berperang. Abu Lahab ini pamannya Nabi ya, yang terkenal dengan turunnya surah Lahab. Ya, tabbat yada Abi Lahab. Ya, dia paman kandung Nabi tapi dalam keadaan kafir.
Kan sudah pernah kita jelaskan juga di materi sirah kita ini, ada 4 paman Nabi SAW yang sempat mendapat ya, masa penobatan Nabi. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kafir Abu Talib dan Abu Lahab. Gitu kan? Ini 4 paman Nabi SAW. Abu Lahab berkata kepada seorang tokoh, ya, tokoh kota Mekah yang memiliki hutang pada Abu Lahab, engkau keluarlah mewakiliku dan iklankan kalau engkau keluar sebagai wakil Abu Lahab, maka aku anggap seluruh utangmu lunas. Seluruh utangmu lunas gitu. Jadi cara orang-orang dulu biasanya kalau mau digantikan perang, maka dia mencari orang yang terlilit utang lalu dia bebasin utangnya, kemudian dia lepas. Ini kebetulan orang itu punya utang dengan Abu Lahab. Maka orang pun itu setuju, baik saya akan keluar. Kalau Umayyah bin Khalaf punya kisah yang agak unik sedikit. Ya, Umayyah bin Khalaf punya kisah sendiri. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dengan seorang sahabat Nabi, Muslim. Umayyah bin Khalaf ini orang kafir ya, pimpinan suku juga di Mekah. Jadi 2 orang tadi yang tidak ikut berperang, tidak ikut siap pasukan. Abu Lahab sudah jelas tadi dia merasa dirinya lemah, kemudian dia suruh orang yang terlilit utang dengan dia untuk mewakili dan berhasil. Kalau Umayyah bin Khalaf punya kisah yang lebih unik, agak unik gitu. Dia tidak ikut berperang karena dia ini kisahnya bersahabat dengan seorang sahabat Nabi Muslim bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sebelum Sa'ad masuk Islam, memang sudah sahabat besar dekat nih. Kalau Sa'ad ke Mekah pasti mampir tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf ke Madinah pasti tinggal di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Satu hari Sa'ad bin Mu'adz setelah hijrahnya seluruh sahabat ke Madinah, nggak ada lagi orang Muslim di Mekah. Sa'ad pernah lewat Mekah, kemudian dia mampir. Waktu itu kebetulan memang tidak bisa orang Muslim mampir, karena kalau mampir bisa dibunuh. Tapi karena dia punya teman dekat namanya tadi Umayyah bin Khalaf, kepala suku di Mekah, setara lah ya derajatnya secara jenjang sosial itu dengan Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Maka dia mampir tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Terus dia bilang kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah, kau tahu bahwasanya umat Islam tidak bisa lagi masuk ke Mekah, tapi saya masuk karena kamu. Saya ingin tawaf sebelum saya pulang. Tolong lihatkan kondisi Ka'bah, kapan kosong, saya ingin masuk. Maka kata Umayyah bin Khalaf, baiklah, kamu tunggu di sini, jangan keluar dari rumah. Di rumahnya dilayanin makan segala, kemudian Umayyah bin Khalaf kumpul sama tokoh-tokoh Quraisy seperti biasa di dekat Ka'bah, di majelis mereka sampai awal malam. Awal malam itu kita sekarang jam 10, jam 11 malam. Zaman dulu tuh kalau jam-jam begitu mungkin sudah habis ya, tidak ada lagi orang di Ka'bah. Nggak kayak kita sekarang 24 jam orang tawaf gitu kan. Zaman dulu nggak. Jadi sudah kosong kurang lebih Ka'bah. Maka Umayyah bin Khalaf pun pulang ke rumahnya, kemudian berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, silakan ikut dengan saya karena Ka'bah sudah kosong. Pada saat mereka masuk ke Ka'bah, gitu kan, mau tawaf di Ka'bah, tiba-tiba saja Abu Jahal datang, dan Abu Jahal berkata kepada Umayyah bin Khalaf, siapa yang bersama kau wahai Umayyah? Umayyah mengatakan, ini Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus dari Madinah, kepala suku ini. Ya, sebagaimana saya juga kepala suku di sini, kamu juga kepala suku. Lalu Abu Jahal waktu tahu bahwasanya ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Aus yang sudah masuk Islam, maka dia langsung bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa kau kira kau akan bisa keluar dari Mekah dalam kondisi selamat? Sa'ad sebagai kepala suku Aus tidak biasa diancam begitu, maka dia bilang, kalau kau berani menyentuhku wahai Abu Jahal, maka aku akan menghilangkan darimu sesuatu yang lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Abu Jahal ini kebetulan sangat cinta dengan hartanya, luar biasa gitu. Dia lebih, sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Jahal ini siap menukar istrinya dan anaknya dengan transaksi bisnis. Ya, saking luar biasa cintanya dengan dunia gitu. Ya, dia tidak peduli. Yang penting dia keuntungan hartanya. Maka saat kenal tahu betul Abu Jahal, dia bilang, kalau kau berani menyentuh aku akan hilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari dirimu sendiri bahkan. Maksudnya hartamu akan habis. Karena seluruh penduduk Madinah dari sukuku akan menyerang Mekah. Lalu Abu Jahal berkata, apakah di Madinah kalian punya Ka'bah juga yang kira-kira mahal sehingga engkau bisa mengancamku? Kata Sa'ad, bukan, tapi sukuku semua akan merampas daganganmu yang lewat di Madinah, bahkan menyerang kota Mekah dan mengambil hartamu secara khusus.
Lalu Abu Jahal marah dengan perkataan tersebut, dia mengatakan, apa kau bisa? Kata Sa'ad, demi Allah pasti bisa. Terjadilah pertengkaran antara Sa'ad dengan Abu Jahal, ribut mulut. Umayyah bin Khalaf nih bingung, siapa yang dia mau bela nih? Di sebelah kanannya Abu Jahal, sahabat dekatnya, kepala suku Mekah. Di sebelah kirinya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat dekatnya, kepala suku Aus. Dia bingung yang mana dia mau bela. Akhirnya jiwanya cenderung kepada Abu Jahal sambil berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu dengan Aba Hakam, maksudnya Abu Jahal, gitu kan? Karena dia pemimpin lembah ini. Maka Sa'ad pun merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri, mengatakan, apa kau bela dia, wahai Umayyah, dan tidak membela saya? Maka kata Sa'ad kalimat begini, kalimat ini yang membuat akhirnya menjadi saksi bahasan kita. Dia mengatakan, ketahuilah wahai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus, nggak ada lagi. Dan ketahuilah demi Allah, Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan bahwasanya kami akan membunuhmu nanti. Kami akan membunuhmu nanti. Mendengar kata-kata Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami kaum muslimin bahwasanya kami akan membunuhmu, maka Umayyah bin Khalaf tiba-tiba diam dan berkata begini, wahai Sa'ad, apakah Muhammad mengatakan itu? Kata Sa'ad, iya. Maka kata Umayyah begini, tiba-tiba spontan, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tapi saya ingin tahu, di mana saya akan dibunuh oleh kalian? Kata Sa'ad, saya tidak tahu. Kapan pun saya nggak tahu. Tapi Nabi kami bilang, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah lalu meninggalkan Abu Jahal, meninggalkan Sa'ad, jalan menuju ke rumahnya dalam kondisi dia sumpek mendengarkan informasi itu. Lalu sambil jalan dia mengucapkan, ahli sejarah menukil, gitu kan? Ada beberapa penduduk Mekah yang akhirnya masuk Islam setelah itu mendengarkan perkataan Abu Jahal yang bilang, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang dikatakan oleh Sa'ad tadi pada saat mau tawaf dan ditahan oleh Abu Jahal? Istrinya bilang tidak. Katanya Muhammad menyampaikan bahwasanya kepada kaum muslimin mereka akan membunuhku. Kata istrinya kalimat yang sama dalam keadaan kafir ya, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tapi di mana katanya kau akan dibunuh? Ya, kata Umayyah saya tidak tahu, Sa'ad pun tidak tahu dan tidak tahu juga kapan waktunya. Ini kurang lebih gambaran kisahnya. Kisah ini saudaraku ya terjadi kurang lebih 3 bulan sebelum perang Badr. Sebelum perang Badr. Maka yang terjadi adalah pada saat perang Badr dikumandangkan, dan yang ribut pada saat itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini ribut di Mekah. Ayo muslim, ayo orang-orang Mekah kumpul semua, kita bentuk pasukan, harus bela kafilah. Dan dari seluruh harta kafilah yang ada, seluruh kan orang Mekah tadi ada di situ andilnya. Yang paling besar harta di situ Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, 2 orang ini. Maka Abu Jahal yang paling semangat ngajak seluruh masyarakat Mekah untuk berperang membela kafilah karena hartanya dia paling banyak. Dan tadi sudah kita bilang, dia orang yang lebih mencintai harta daripada dirinya bahkan dan keluarganya. Maka pada saat dia iklankan, dia lihat Umayyah duduk dekat Ka'bah. Pada saat Umayyah duduk, Umayyah ini punya suku. Nah sukunya Umayyah tidak ikut berperang juga karena Umayyah nggak ikut, nggak siap-siap. Kata Abu Jahal, wahai Umayyah, ada apa? Kenapa kau duduk saja? Selama kau duduk, seluruh sukumu akan duduk. Kata Abu Umayyah, demi Allah saya tidak akan ikut. Kata si Abu Jahal, kenapa kau tidak mau ikut? Dia bilang, wahai Abu Jahal, kata Umayyah, apa kau lupa kisah 3 bulan yang lalu? Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya Muhammad telah menyampaikan kepada pengikutnya bahwasanya mereka akan membunuhku. Aku tidak akan ikut-ikutan. Dan ini termasuk penyebab kematian peperangan. Kata Abu Jahal, itu bohong, gak usah percaya. Kata Umayyah, enggak, Muhammad gak pernah bohong. Pasti saya akan masalah nanti. Yang terjadi Abu Jahal dengan kelicikannya, dia pulang ke rumahnya. Segera pada dia tahu nih, kalau Umayyah bin Khalaf gak keluar, berarti satu sukunya gak keluar, dan itu bisa jumlahnya bisa ratusan orang, gitu kan? Dia pulang ke rumahnya, dia mengambil dupa yang pada saat itu hanya dipakai oleh kaum wanita. Ada baunya tertentu, itu kalau dipakai wanita. Kalau laki-laki yang pakai dianggap ini tidak normal, gitu kan? Ya Allahu alam, kalau sekarang sih banyak saja ya laki-laki lewat bawa wanita banyak gitu. Tapi zaman dulu tuh tidak mungkin gitu. Dia pulang, dia bakar dupa itu, dupanya wanita, dan itu dupa istrinya, dan itu ditahu orang-orang Mekah ini dupa wanita, dan aib besar bagi mereka kalau ada yang cium bau dupa wanita di jalan, bajunya dia dan segala. Diambil, dibawa ke dekat Ka'bah,
dengan arangnya dibakar gitu kan, bau wangi dibawa. Lalu kata Abu Jahal kepada Umayyah, "Tatayyab ya Umayyah. Coba kamu pakai minyak wangi ini aja." Umayyah cium bau wanita, dia marah. "Kenapa kau suruh saya begitu Abu Jahal?" Dia bilang, "Innaka minan nisa, kamu bagian daripada perempuan. Tidak mau berperang." Gitu. Maka Umayyah karena emosi, dianggap begitu, dipermalukan depan sukunya, ditepis sama dia, lalu dia pulang ke rumahnya, dia bilang, "Saya akan ikut berperang." Pulang ke rumahnya. Lalu dia bilang sama istrinya, "Istriku, siapkan persiapan perang." Maka berkatalah ya istrinya, "Bukankah kau juga," istrinya ingatkan lagi, "bukankah kamu sudah mengatakan saat bilang kamu akan dibunuh, Muhammad informasikan pada pengikutnya?" Dia bilang, "Iya, tapi saya tidak mau malu depan suku saya. Abu Jahal telah mempermalukan saya. Saya akan keluar, kemudian beberapa langkah setelah saya keluar, saya akan kembali. Yang penting saya sudah keluar, tidak dipermalukan." Subhanallah, begitu dia keluar, setiap kali istirahat pasukan, Abu Jahal yang paling pertama didatangi Umayyah. "Wahai Umayyah, kau berdiri duluan di depan." Terus, jadi Umayyah terus karena takut dipermalukan ikut sampai ke lokasi Badr. Dan akhirnya di perang Badr sebagaimana yang kita jelaskan pada saat perang berkecamuk terbunuh dia. Dan ini subhanallah ulama masukkan dalam salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada mukjizat yang sifatnya informasi, ada sesuatu yang bisa kelihatan dengan mata kepala, gitu kan? Informasi itu kayak kisah tentang umat-umat sebelum kita, kisah tentang kejadian seperti ini, orangnya masih hidup, Nabi bilang pasti akan mati nanti, gitu kan? Terbunuh. Kisah tentang pembebasan Konstantinopel misalnya, Turki, gitu kan? Nabi SAW mengatakan kalian akan membebaskan Konstantinopel dari kekufuran, dan sebaik-baik pemimpin pasukan adalah pemimpin pada saat itu, itulah Sultan ya Muhammad Fatih, Muhammad Murad yang di Turki Utsmani tentunya tahun 1453 Masehi kurang lebih. Kemudian sebaik-baik pasukan adalah pasukannya pada saat itu. Berarti ini ada informasi kan, ini semua masuk dalam bagian mukjizat Nabi SAW. Dan ternyata betul Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badr. Ini termasuk kejadian yang terjadi sebelum, informasi sebelum terjadinya perang Badr. Jadi mimpinya Atiqah dan juga kisahnya Umayyah bin Khalaf dan tadi Abu Jahal serta Sa'ad bin Mu'adz. Juga ada kasus yang terjadi nih, kisah lain lagi sebelum perang Badr semua nih. Adalah kasus antara Quraisy dengan suku Kanana. Ada suku besar Jazirah Arab namanya Kanana. Suatu hari seseorang dari suku Kanana membunuh seseorang dari suku Quraisy. Maka keluarga ya si Quraisy ini ya, jadi ada Kanana membunuh satu orang Quraisy. Maka keluarga yang sedang dibunuh dari Quraisy ini menuntut dia denda. Waktu itu kebetulan 100 ekor unta ya, kepada keluarga Kanana agar membayar dia. Beberapa waktu maka keluarga Kanana ini membayar ya, sudah dibayar 100 ekor unta, selesai ya, berarti sudah tidak ada lagi masalah. Tapi setelah dibayar 100 ekor unta, pembunuhnya tadi dari suku Kanana ini masuk ke Mekah tawaf. Waktu dia lagi tawaf, yang sudah dibunuh tadi punya kakak laki-laki lewat melihat, ini yang bunuh adik saya, dibunuhlah orang Kanana itu. Padahal tadi sudah dibayar dendahnya ya, dibunuhlah orang Kanana itu. Maka setelah dibunuh, kakak tadi orang Quraisy yang terbunuh itu menggantung jasadnya orang Kanana di Ka'bah. Suku Kanana menuntut agar pembunuh dari Quraisy itu diserahkan kepada mereka. Tapi Quraisy menolak, maka terjadi perseteruan di antara mereka. Hal ini menyebabkan Quraisy sempat ragu keluar karena ya untuk menyerang Nabi SAW, karena takutnya nanti kalau mereka keluar malah Kanana menyerang, gitu kan. Tapi di sini syaitan datang. Dan ini menandakan juga syaitan itu bisa ya seperti ini kejadiannya ya, tapi ini terjadi di waktu-waktu tertentu. Dia menjelma menjadi manusia yang datang dalam gambar Suraka bin Malik al-Jush'umi. Suraka bin Malik al-Jush'umi ini ya pernah kita sampaikan kisah dia sepintas waktu mau hijrah ke Madinah. Dialah yang sempat menyerang Nabi SAW. Kemudian kudanya sempat tertelan ke tanah sampai 3 kali. Maka syaitan datang menjelma jadi atau dalam gambar poster Suraka bin Malik al-Jush'umi. Jush'umi ini adalah salah satu suku, cabang suku terbesarnya Kanana. Jadi dengan adanya Suraka bin Malik al-Jush'umi ini datang, syaitan menjelma dari dia, gitu kan. Dan ini adalah suku terbesar ya, cabang suku terbesar dari Kanana
yang memberikan jaminan kepada mereka mengatakan, yakinlah Kanana tidak akan nyerang kalian, keluar aja, saya yang akan menjamin suku Kanana. Padahal sebenarnya Suraka ini nggak pernah menjamin, dari setan saja, gitu kan? Maka akhirnya orang-orang Quraisy pun mau ya keluar, dan Allah menceritakan tentang penjelmaan setan ini ke gambar Suraka dalam Al-Quran, gitu kan? Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 48. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan kepada mereka, karena syaitan datang dalam poster Suraka bin Malik tadi, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini, dan saya akan menjadi pelindung kalian dari suku Kanana. Maka tak kala kedua pasukan ini telah saling lihat, syaitan tadi menghilang sambil berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang telah kalian lakukan, saya dapat melihat apa yang kalian tidak lihat, ya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, gitu kan? Dan Allah amat berat siksaannya. Sebelum jauh melanjutkan ya materi kita, ayat ini memberikan pelajaran besar dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya syaitan itu jangan dibesar-besarkan. Banyak orang selalu digambarkan, dan ini terutama yang sering nonton film horor nih, harus fahami poin ini. Syaitan itu makhluk Allah yang terhina dan lemah. Mereka tidak bisa buat apa-apa, saudaraku. Jadi kalau ada gambaran syaitan itu besar, kuat, bisa membunuh manusia, itu semua bohong, gak benar. Syaitan itu kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan dan tipu dayanya sangat lemah. Dia cuma datang membisik saja. Kita kalau bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah hilang dia, udah nggak bisa apa-apa. Sebagian ulama menafsirkan makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya menjauhkan diri ya dengan izin Allah dari syaitan yang terkutuk, maka Allah akan utus para malaikat yang menghukum atau mencambuki atau mengejar syaitan-syaitan yang tadi mengganggu kita dengan caranya Allah. Allah punya pasukan, gitu kan? Jadi mereka ketakutan dengan isti'adzah tuh, dengan isti'adzah. Dan syaitan ini biasanya cuma membuatkan sebuah program yang mengacaukan kita, menjerumuskan kita pada maksiat, orang berzina kah, orang membunuh kah, orang berbohong kah. Setelah itu dia berlepas tangan. Yang penting sudah terjerumus dulu, baru dibiarin sama dia. Pada saat kita mau berzina dibesar-besarin, masalah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, nggak ada yang gini, nggak ada yang gitu. Syaitan cuma bisik-bisikin, di sini aja. Akhirnya orang berzina di bawah pohon, di pinggir jalan. Setelah itu syaitan tinggalin, ternyata dikerumuni oleh massa. Jadi dia cuma rekayasa begitu, curi ini, bohong, dianggap dibuat, direkayasa supaya bagus. Padahal sebenarnya itu tidak benar semua. Pasti akan kebongkar tuh. Makanya di sini Allah bongkar kedoknya. Dia sudah mengatakan, tidak apa-apa, saya akan jadi pelindung kalian. Perang aja, kalian akan menang. Pasukan kalian kuat, motivasi semua, gitu kan? Ternyata setelah pasukan bertemu, syaitan lihat pasukan muslimin, ketakutan tuh. Syaitannya sendiri meninggalkan medan perang, takut. Karena syaitan itu bisa terbunuh dengan apapun. Bisa terbunuh dengan apapun. Baik itu hanya dengan tiupan kita, baik itu hanya dengan niat kita untuk membunuh dia. Misal, ada orang kalau lagi kerasukan syaitan, kemudian diruqyah misalnya, dibacain ayat. Bisa Bapak Ibu bilang begini, misal, di alam jin ini begitu dia lihatnya. Bacain ayat kursi, tiupin telapak tangan lalu bilang, ingat ya, ini saya jadikan pedang yang tajam yang akan memotong leher kamu. Tiup telapak tangan kita, itu di matanya syaitan itu sudah jadi pedang. Karena pengalaman pernah saya meruqyah orang begitu, kemudian ditekan di lehernya, ada keluarga saya sendiri, kayak cuman digiris-giris, itu teriak-teriak syaitannya, kesakitan, lehernya terbelah gitu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya, ini rahasia Allah. Tapi ini keajaiban yang luar biasa terjadi memang. Nah, itu ajaib, kita nggak bisa menjangkau itu gitu, tapi itulah yang terjadi. Jadi syaitan itu sangat lemah. Jangan dibayangkan dia besar, kuat, menakut-nakuti, karena senjata dia makin kita takut dia makin jadi. Tapi makin kita berani, maka dia makin mengecil, gitu kan? Makin dia mengecil gitu.
Nabi SAW saat pasukan Quraisy keluar dengan kekuatan 1000 orang, kita tinggalkan ayat tadi, kita lanjutkan bahasan kita. Belum mengetahui tentang hal tersebut, Nabi SAW belum tahu nih kalau pasukan perang keluar dari Mekah, belum ada informasi. 1000 orang lagi. Sementara Nabi SAW tadi mengeluar dengan 313 orang, dengan beliau 314, itu bukan pasukan perang, cuman ingin menyerang kafilah, jadi tidak ada persiapan perang. Persiapan perang beda ya, pakai baju besi, punya senjata-senjata yang lebih mapan, persiapan makanan, minuman, itu semua dipersiapkan. Maka Nabi SAW waktu itu tidak ada niatnya untuk berperang, dan waktu itu dari 314 pasukan Nabi SAW terdapat 70 ekor hewan tunggangan, 2 ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling berganti menunggangi unta mereka dan sama sekali tidak memiliki hewan yang sama sekali tidak memiliki hewan, mereka bertukar dengan temannya yang punya hewan. Dan sepanjang jalan ya, ada juga yang berjalan kaki karena tidak punya hewan. Sementara Quraisy memiliki 1000 orang pasukan siap perang, dan mereka memiliki 200 ekor kuda perang serta 800 ekor unta. Jadi 1000 orang itu semuanya dengan tunggangan hewan. Quraisy juga membawa wanita-wanita yang tujuannya untuk memotivasi para pasukan ya, perang. Biasanya wanita ini menyebutkan syair-syair atau malah menari-nari di depan mereka. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal pasukan Quraisy keluar ini, Nabi SAW di situ saja, belum melihat kafilah, belum tahu informasi tentang adanya pasukan Quraisy dari Mekah. Memang Allah biarin informasinya sampai pasukan Quraisy sudah dekat di Badar, baru ada informasi datang kepada Nabi SAW bahwasanya ada pasukan Quraisy ya keluar, dan kafilah yang sedang dikejar oleh Nabi SAW sudah lolos. Abu Sufyan sudah lolos nih. Abu Sufyan ya, sebentar kita kembali ya. Nabi SAW lalu bersabda ya kepada para sahabat, waktu itu kena wahyu turun, kumpullah. Bagaimana pendapat kalian? Allah menginformasikan kepada saya bahwasanya Quraisy sudah keluar dengan 1000 pasukan dan kafilah sudah lolos. Abu Bakar lalu berkata berdiri, wahai Rasulullah, lanjutkan langkah anda dan kami akan bersama dengan anda. Nabi SAW berkata, baiklah, terima kasih Abu Bakar, tapi saya ingin yang lain, bagaimana pendapat kalian? Umar radhiyallahu anhu berdiri mengucapkan kalimat yang serupa dengan Abu Bakar, dan Nabi SAW berterima kasih. Lalu Nabi SAW berkata lagi, berikanlah aku pendapat wahai sekalian kaum muslimin. Lalu Umar bin Khattab berdiri dan mengucapkan seperti yang diucapkan lagi 2 kali. Umar berdiri, lalu Nabi SAW mengatakan, baiklah Umar ya, terima kasih. Lalu Umar duduk. Nabi SAW ulangi lagi, berikan aku pendapat wahai kaum muslimin. Lalu Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu, ini sahabat yang mulia dari orang Ansar, berkata begini, wahai Rasulullah, berbuatlah apa saja yang telah Allah perintahkan kepada anda. Kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Jadi pernah ada kasus terjadi waktu Musa AS ingin menyerang Palestina satu waktu, kemudian mengajak agar Bani Israel masuk menyerang, mereka nggak mau. Bani Israel mengatakan dalam surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 24 begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Mereka berkata kepada Musa, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, kami tidak mau ikut berperang ke Palestina. Selagi mereka masih ada di dalamnya, masih ada orang-orang dalamnya, kami tidak mau ikut, tidak mau berperang, mau masuk dalam kondisi sudah tidak ada musuh. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan perangilah kamu saja berdua dengan Tuhanmu. Ini kurang ajarnya Bani Israel, gitu kan? Jadi yang sekarang dikatakan Yahudi. Jadi mereka sudah yakin Allah ada, yakin Musa nabinya. Waktu disuruh jihad nggak mau. Dia bilang, idhab anta wa rabbuka, pergi kau dengan Tuhanmu berdua saja. Faqatilah, perangi aja sendiri. Innaha huna qaidun, kami di sini nunggu sampai kalian menang. Kata Miqdad radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, pergilah melangkah seperti apa yang Tuhan anda perintahkan, dan kami tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel mengucapkan kepada Musa. Pergilah kamu berperang dengan Tuhanmu berdua. Tapi kami akan mengatakan, pergilah anda
bersama Tuhan Anda dan perangilah mereka sementara kami akan selalu bersama dengan Anda dan Tuhan Anda berdua. Demi Allah ya Rasulullah, bila Anda membawa kami ke Birakil Jimat, maka pastikan tidak seorang pun di antara kami akan berkhianat. Perlu kita tahu, kenapa Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan ya Birakil atau Birakil Jimat. Apa itu Birakil Jimat? Ini ada sebuah tempat di negeri Yaman, sebuah kota di negeri Yaman. Kota ini ya antara kota Madinah dengan Birakil Jimat ini ada 14 suku, semuanya benci Islam. Satu suku itu memiliki minimal 1000 orang. Jadi ada 14 suku, ada 14.000 orang yang siap memerangi kota Madinah dan kaum muslimin. Artinya Miqdad mengatakan, jangankan cuma Badr ini menghadapi orang Quraisy, Anda ajak kami ke sana pun ya, menghadapi 14 suku yang lain kafir semua, itu kami siap ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW juga masih belum puas dengan pendapat itu, karena baru 3 orang sahabat, baru Abu Bakar, Umar dan Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau masih mengatakan, terima kasih wahai Miqdad. Lalu beliau mengatakan, wahai muslimin, berikan aku pendapat. Nabi SAW kata ahli sejarah terus meminta pendapat di sini karena beliau selama ini hanya mendengarkan pendapat dari muhajirin mayoritasnya. Beliau ingin mendengarkan langsung dari orang-orang Ansar. Maka pada saat itu Sa'ad pun berdiri radhiyallahu anhu dan berkata, kami melihat seakan-akan Anda menyinggung kami dari Ansar wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, iya. Sa'ad berkata, demi Allah wahai Rasulullah, bila Anda menyeberangi lautan, niscaya kami akan senantiasa bersama dengan Anda. Maka Nabi SAW pun sangat senang dengan pernyataan Sa'ad yang merupakan memang mewakili suku Ansar. Lalu beliau pun bersabda, berita gembira buat kita semua. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, gitu kan? Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2 kemenangan. Kita bisa dapat kafilah, mengambil ghanimah harta rampasan perang, atau kita akan memenangkan peperangan. Pada saat itu, karena ini peperangan pertama saudaraku dalam Islam, maka sahabat juga masih belum terbiasa memerangi orang-orang kafir selama mereka Islam. Maka mereka lebih berharap, karena Nabi bilang ada 2 yang dijanjikan. Bisa kita dapat kafilah tadi, menang, mengambil kafilah, kalahin Abu Sufyan yang 40 orang saja yang jaga, atau kita berhadapan dengan pasukan Quraisy yang 1000 tapi kita juga bisa menang. Jiwa para sahabat berharap jangan perang deh, lebih baik kita dapat kafilah. Normal manusia. Dan ini pelajaran besar ya Bapak Ibu sekalian. Wajar seseorang itu khawatir kalau masuk ke medan perang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, karena perang itu memang menghadapi kematian. Janganlah kalian berharap terjadi peperangan. Tapi kalau peperangan sedang berkecamuk, hadapilah dengan kesabaran. Gitu kan? Jadi kita memang diperintahkan begitu. Nabi SAW lalu meneruskan perjalanan beliau mencapai sebuah tempat di wilayah Badr yang dikenal dengan Udwatid Dunya. Tepatnya di utara Badr dan berkemah di belakang Udwatid Dunya tadi. Quraisy pada saat tiba di wilayah Badr langsung berkemah di Udwatil Quswa. Jadi tempat tadi kafilah Quraisy menunggu, itu pasukan Quraisy tiba di sana. Perbedaannya cuma ada sebuah gunung. Kemudian Udwatil Quswa namanya. Udwatid Dunya di bawahnya. Itu kan kaum muslimin di seberangnya, di sebelahnya gunung itu. Saat itu Abu Sufyan sempat memberitahukan kepada orang-orang Quraisy sebelum tiba di Udwatid Dunya tadi, di Udwatil Quswa, mohon maaf, sebelum tiba di sana, dia sempat memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kami sudah selamat, kami sudah selamat dari kaum muslimin, maka tariklah pasukan kalian. Sempat berkecamuk di pasukan orang-orang Quraisy untuk kembali ke Mekah. Udah, pasukan kafilah kita sudah selamat, tapi ternyata Abu Jahal nggak terima. Abu Jahal bilang, masa kita keluar jauh-jauh ya dari Mekah, sudah bentuk pasukan begini lalu kita akan kembali? Demi Allah, walaupun sudah selamat kafilah, tetap kita serangi saja Muhammad, serang Madinah sekalian. Maka inilah yang kata para ulama, ditekankan lagi, perang Badr adalah rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah mau terjadi peperangan dan nanti akan menghancurkan kekuatan kaum orang kafir di Mekah, karena memang 1000 orang akan dikalahkan dengan 314 tadi. Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal, ini semua perang Badr banyak di surah Al-Anfal ya. Urutan 8 ayat 42, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allah lasami'un alim.
Ingatlah ketika hari di mana kalian berada di pinggir lembah yang dekat dengan mereka dan pinggir lembah yang jauh. Udwatid dunya, pinggir lembah yang dekat. Itu kaum muslimin berkemah di situ. Dan mereka orang-orang kafir itu berada di udwatil quswa, ya, sebuah lembah yang ada di seberang kalian. Sekiranya kalian memang saling janji untuk berperang, maka pastilah tidak akan terjadi peperangan tersebut, kata Allah. Tetapi Allah ingin mempertemukan secara sengaja dua pasukan itu agar Dia, Allah, melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Maksudnya adalah kemenangan kaum muslimin dan penghinaan terhadap orang-orang kafir yang selama ini menyiksa kaum muslimin di Mekah, gitu. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perang Badar telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengutus lalu mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terjadi terdapat dua anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air dan lewat di udwatid dunia. Ada dua orang anak muda Quraisy yang ikut di pasukan Quraisy lagi muter bukit, di sebelahnya pasukan Quraisy, sebelahnya muslimin, tapi mereka tidak saling tahu nih kalau sudah saling bersebelahan, gitu kan. Ada dua anak muda dari orang Quraisy mutar bukit sampai tiba di pasukan muslimin. Dia tidak sadar kalau itu pasukan muslimin untuk mengambil air. Kebetulan di tempat kaum muslimin ini penuh dengan ada sumur-sumur, ada beberapa sumur di situ. Lalu ditangkaplah, ya, dua orang anak muda itu oleh pasukan Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW sedang sholat dan para sahabat terus menanyai kepada anak muda yang ditawan tadi, kalian dari mana? Mereka menjawab, kami dari pasukan Quraisy di Mekah. Ngaku karena digebukin, gitu kan. Para sahabat terus saja memukuli mereka sambil berkata, kalian pasti dari kafilah Abu Sufyan, gitu kan. Karena kesakitan, maka kedua anak muda itu pun akhirnya mengatakan, iya deh, kami dari kafilah Abu Sufyan, gitu kan. Tadinya mereka dari pasukan. Kata ahli sejarah, ini semua disebabkan karena sahabat berharap tetap bertemu dengan kafilah Abu Sufyan, nggak ketemu dengan pasukan. Karena kafilah Abu Sufyan cuma 40 yang jaga, ini 1000 orang, gitu kan. Secara jiwa manusia berharap ini aja deh, gitu. Jadi waktu ditangkap dua orang mata-mata pasukan Quraisy tadi, mereka digebukin, kamu dari mana? Dia bilang dari pasukan Quraisy. Nggak mungkin, kamu dari kafilah Abu Sufyan ya? Gitu. Ditekan supaya ngaku dari kafilah Abu Sufyan. Akhirnya karena kesakitan mereka ngaku, iya kami memang dari kafilah Abu Sufyan. Padahal sebenarnya dari pasukan, gitu kan. Saat Nabi SAW selesai sholat, beliau bersabda, jadi beliau dapat wahyu, Subhanallah, saat mereka jujur pada kalian, kalian memukuli mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka berbohong, malah kalian melepaskan. Jadi begitu mereka bilang kami dari kafilah Abu Sufyan, udah pergi aja, suruh pergi. Abu Sufyan akhirnya berhasil menyelamatkan kafilah dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy. Abu Sufyan pun sudah mengetahui posisi pasukan Quraisy, maka ia mengirim surat kepada pasukan bahwasanya kami telah selamat dan masalah sudah selesai. Suku Zumrah saat mengetahui surat Abu Sufyan mengatakan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu peperangan. Dan akhirnya mereka semuanya kembali dan tidak seorang pun yang ikut berperang. Suku Zumrah utuh. Suku Hashim juga berpendapat yang sama. Bahkan mereka berpikir bila sekarang setelah kafilah selamat mereka masih berperang, berarti mereka memerangi Nabi SAW yang merupakan suku mereka sendiri, Bani Hashim, sama Bani Hashim. Maka sebagian besar mereka kembali ke Mekah kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, dengan tujuan agar Quraisy tidak menganggap dia berkhianat dan minimal ada wakil dari sukunya. Pembicaraan tentang baliknya ke Mekah mulai ramai di antara pasukan Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemimpin dari pasukan Quraisy, didatangi oleh Hakim bin Huzam. Dua-duanya pemimpin pasukan Quraisy, ya. Lalu Hakim berkata, wahai Utbah, untuk apa lagi kita berperang? Bukankah kafilah telah selamat? Demi Allah, bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanad kerabat kita sendiri. Orang-orang muhajirin itu kerabat kita juga. Dan saat kita balik ke Mekah, maka pasti setiap individu di antara kita akan membenci satu sama yang lain karena ia melihat kerabatnya yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya. Jadi kalau kita tetap berperang oleh muslimin dan ada yang kita bunuh dari orang-orang Mekah juga di sana, dan ternyata masih ada kerabatnya di Mekah, nanti kita akan saling benci di Mekah. Lalu akhirnya Utbah lalu mengiklankan, baiklah kalau gitu, wahai sekalian manusia, tujuan kita keluar menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat, maka peperangan tidak perlu lagi, ayo kita kembali ke Mekah. Mendengar pernyataan Utbah, maka seluruh pasukan mulai siap-siap balik. Abu Jahal, ya mungkin kita tutup dengan ini ya, tidak bisa kita jelaskan semua peperangan, insya Allah pertemuan akan datang. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini telah menginginkan peperangan, tetap mau peperangan terjadi.
Dan saat itu kebetulan kota Mekah masih belum jelas siapa rajanya, belum ada raja. Semua kepala suku itu pasti punya kedudukan sendiri, sama dengan yang lain. Jadi mereka bisa ada 12 suku Quraisy itu, semuanya sering duduk di majelis, semuanya dianggap pimpinan sukunya masing-masing, belum ada raja. Abu Jahal ingin menunggangi kejadian Badr ini supaya dia dinobatkan jadi raja. Caranya bagaimana? Abu Jahal tetap ingin peperangan terjadi, dan nanti kalau pada saat menang, ini kesempatan nih, karena dia yang memotivasi pasukan. Abu Jahal pun akhirnya menggunakan kesempatan tersebut. Dia mendatangi seseorang yang bernama Amir Al-Hadrami. Amir Al-Hadrami ini salah satu orang yang anaknya sempat terbunuh ya sebelum perang Badar. Ada pertemuan kita yang terakhir yang lalu sempat kita jelaskan, ada sebuah sariyah. Sariyah ini pasukan kecil yang Nabi utus yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash di bulan Dzulqa'dah. Yang kebetulan anaknya dia, Amir bin Hadrami, dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Abu Jahal lalu berkata kepadanya, orang-orang sudah balik ke Mekah, wahai Amir, dan tidak mau membantu membalas kematian anakmu. Amir Al-Hadrami lalu menuju ke tengah-tengah pasukan, lalu ia duduk di atas tanah sambil menangis dan meletakkan tanah di atas kepalanya sambil berkata, sungguh kasihan aku, sungguh kasihan aku. Kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku demi Allah. Kalau anak salah seorang di antara kalian mati, maka pasti ia tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir menangis dan teriak-teriak di tengah pasukan, sampai akhirnya seluruh pasukan kembali dan siap untuk memerangi kaum muslimin. Di sini kita lihat pelajaran ya, bagaimana Abu Jahal ya juga mengatur strategi dalam perang. Jadi perang itu harus hati-hati sekali orang dalam perang itu. Apa saja bisa memicu emosi, apa saja bisa memicu ketakutan, bisa juga sebaliknya memberikan semangat yang besar. Nabi SAW sempat keluar bersama Abu Bakar untuk mengumpulkan informasi pada saat itu di sekitar perang Badar. Saat tiba di dekat Badar, Nabi SAW dan Abu Bakar menemui seorang yang sudah sangat tua. Dan Nabi SAW bertanya padanya, apakah engkau memiliki sesuatu tentang apa yang ada di lokasi ini? Nabi nggak tanya, kamu tahu ada pasukan nggak, ada kafilah nggak? Enggak. Cuma mengatakan, apa kau tahu sesuatu di sekitar lokasi ini ada informasi? Orang itu berkata, kalian siapa? Kata Nabi SAW, bila engkau menyampaikan kepada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu lalu berkata, aku telah disampaikan kepadaku, aku sudah dengar, bahwasanya pasukan Quraisy sudah keluar dari hari ini dan hari itu. Kalau itu benar, berarti mereka sudah sampai di belakang bukit ini. Jadi ada bukit, di belakang sini sudah ada mereka berarti. Kalau itu betul informasi. Tapi orang ini tidak lihat. Dan telah disampaikan kepadaku juga bahwasanya Muhammad telah keluar pada hari ini dan hari itu dari kota Madinah. Dan kalau itu benar, berarti mereka dan Muhammad dan pasukannya berada di sini. Ditunjuk lokasi Nabi SAW. Ya. Tapi orang ini karena tua dan agak rabun, dia tidak lihat pasukan muslimin. Dia cuma bilang, kalau ini benar berarti Quraisy ada di sini, Muhammad ada di sini. Nabi SAW bertanya lagi, bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Ini termasuk kata sebagian ahli sejarah kecerdasan Abu Sufyan, bagaimana dia bisa ya menyelamatkan kafilah dari pasukan tadi. Orang itu bertanya lagi, kalian dari mana? Nabi SAW mengatakan, kami dari air. Kami dari air. Ini jawaban politis ya, gitu, dalam medan perang gitu. Ya, orang Arab dulu biasanya kalau mereka ditanya kamu dari kota mana, ya, itu tidak mereka tidak biasa menyebutkan kalian atau kamu dari kota mana atau kamu dari negeri mana, tidak pernah disebutkan. Tapi kamu biasanya kalau Jazirah Arab bilang kamu dari mata air mana, ya, kamu dari mata air mana. Jadi mata air yang terkenal tuh. Misalnya ada mata air di Bekasi ini dikatakan mata air Bekasi misalnya. Jadi bukan nama kotanya, tapi nama mata airnya. Karena zaman dulu tuh orang hidup dari situ. Ya, kurang lebih hampir sama dengan kita, tapi dulu orang menggunakan istilah mata air. Kata Nabi SAW, kami dari mata air. Ya. Maka orang itu pun mengatakan mata air yang mana? Gitu kan? Lalu Nabi SAW tetap meninggalkan orang itu. Ya, meninggalkan. Setelah itu Nabi SAW memajukan pasukan muslimin melewati ya, bukit ad-dunya, langsung berkemah di sekitar Badr. Jadi waktu itu Nabi SAW sudah tahu, Nabi pun meninggalkan lokasi bukit tadi menuju ke lokasi yang lebih terbuka. Itulah yang dikenal dengan ya lokasi perang Badar nantinya. Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW sambil bertanya. Waktu itu Nabi kebetulan membawa pasukan di tengah-tengah lapangan yang terbuka. Tadinya kan berkemah di dekat bukit, sekarang tidak, di lapangan terbuka. Maka Khabbab bin Munzir, salah satu ahli strategi perang Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, apakah ini di tengah-tengah anda menaruh pasukan di tengah-tengah lapangan ini adalah strategi perang anda
atau wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, ini cuma strategi perang saya. Ini juga ada pelajaran besar ya, bahwasanya tidak semua apa yang Nabi SAW sampaikan atau lakukan, ya itu berarti wahyu dari langit, tidak semuanya. Kecuali kalau sudah beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita begini, Allah berfirman begini, atau beliau menekankan ini wahyu, baru kalau tidak maka tidak, gitu kan? Makanya pernah Nabi SAW lewat di sebuah perkebunan orang-orang Ansar, mereka lagi menikah, mengawinkan, memindahkan cairan. Jadi kurma itu kalau yang jantannya di atasnya tuh di pucuknya ada cairan seperti sperma laki-laki, banyak sekali. Itu kalau lagi panas, lagi banyak. Itu biasanya ditiup angin lalu melengket di pohon-pohon, betinanya lalu berbuahlah kurma-kurma itu, gitu kan? Nah zaman itu orang-orang Ansar ada yang sedang mengambil, ya seperti sperma tadi itu, lalu sengaja diambil untuk ditempelin secara manual, gitu loh, tidak ditunggu angin. Waktu Nabi SAW lewat, Nabi mengatakan, kenapa kalian lakukan itu? Lalu mereka mengatakan, kami sedang mengawinkan ya pohon kurma kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba kalian tidak lakukan ya. Begitu saja. Sahabat mengira ini adalah wahyu, gitu kan? Akhirnya hasil panennya mereka tidak maksimal. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu anda lewat kebun kami, anda mengatakan jangan kerjakan itu. Maka kami tinggalkan, kami tidak kawinkan pohon-pohon kurma kami, hasil panennya sedikit. Kata Nabi SAW, ya kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Ya tidak semua apa yang beliau sebutkan itu berarti menjadi wahyu, gitu kan? Sama dengan perilaku-perilaku yang beliau lakukan, seperti beliau jalan, ya seperti turun dari bukit karena cepat sekali. Ini bukan bagian daripada wahyu. Ini bukan bagian daripada wahyu. Makanya sahabat Khabbab bin Munzir ini jeli. Dia tanya, ya Rasulullah, yang anda taruh pasukan tengah-tengah lapangan ini strategi perang anda atau memang perintah wahyu? Maka Nabi SAW mengatakan ini strategi perang. Kata Khabbab, baik ya Rasulullah, tapi menurut kami ini bukan tempat yang tepat untuk berperang dan bertahan. Pendapat kami, kita pilih sumur yang terbaik di antara sumur-sumur di lokasi Badar ini, lalu kita berkemah di sekitar sumur itu, dan kita menimbun sumur-sumur yang lain agar orang-orang Quraisy tidak bisa minum. Akhirnya Nabi SAW pun setuju. Berkemahlah mereka di dekat sumur yang paling besar, sumur yang lain semua ditimbun. Dan ini informasi kondisi yang mereka lakukan adalah mereka menepi sampai di belakang mereka ada tebing-tebing, gitu kan, sehingga betul-betul menjadi seperti sebuah benteng, gitu. Pada malam harinya Allah SWT menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah SWT menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan. Ada dua nih. Ada malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT yang hadir nanti di perang Badar, nanti akan ada kisahnya banyak. Kemudian juga turunnya hujan pada malam itu, agar tanah yang ditempatkan oleh kaum muslimin jadi basah. Jadi subhanallah, hujan turun di Badar itu begini. Di lokasi kaum muslimin turun hujan gerimis. Turun hujan gerimis, pelan sekali. Saking enaknya hujan itu, ya saking lembutnya turun dari langit, sampai para sahabat tertidur. Sampai mereka tertidur. Sementara di posisi sebelah bukit, gitu kan, turun hujan lebat di tempatnya pasukan orang-orang Quraisy, sehingga membuat basah semua kuyup badan mereka, kemah mereka, dan mereka tidak bisa tidur malam itu. Serta tanah-tanah mereka jadi becek semua, gitu kan. Ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu orang-orang muslimin pun keesokan harinya, gitu kan, pada saat mereka bangun, mereka selesai sholat subuh, mereka menemukan ternyata tanah itu jadi bagus di sekitar mereka. Ya, kemudian mereka merasa sejuk, enak, nyaman, sudah istirahat malam. Sementara pasukan Quraisy mereka sangat mengantuk, susah, nggak bisa tidur tadi malam kena banjir. Dan pada saat orang-orang Quraisy pagi, mereka dapat informasi pasukan muslimin sudah di lokasi Badar, mereka langsung memutari bukit tadi, gitu kan? Kemudian menuju untuk menghadapi pasukan muslimin. Nah, dari tempat berkemah mereka sampai menuju ke kaum muslimin ini semuanya becek, sehingga langkah kaki mereka jadi berat. Langkah kaki mereka jadi berat, dan ini mengambil tenaga yang sangat banyak. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Anfal. Sama tadi kita kembali surah Al-Anfal ayat 9 sampai ayat 14. Ini semua awal-awal kasus terjadi perang Badar. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim.
idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza asyaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqa al-'anaqi wadribu minhum kulla banan dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab dzalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina 'adzaban nar. Ayat 9-nya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu hai Muhammad, lalu diperkenankan kepadamu, sesungguhnya kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Ayat 10, dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai berita gembira agar hatimu menjadi tentram wahai Muhammad karenanya, dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 11, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semuanya mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Turun hujan tadi gerimis jadi ngantuk, jadi tidur. Dan Allah menurunkan kepadamu juga hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengan telapak kaki atau memperteguhkan telapak kaki kalian, karena tanah itu di padang pasir kalau lagi kering berat untuk dilewatin, tapi kalau basah sedikit saja dengan hujan gerimis itu jadi ringan untuk dilalui. Kalau becek sekali maka susah untuk dilalui juga. Ya, jadi ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 12, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku akan bersama dengan kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Di sini kata para ulama, yang diperintahkan untuk memenggal leher orang-orang kafir dan memotong jari-jari mereka adalah para malaikat. Makanya nanti setelah perang Badar kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengetahui perbedaan mana korban kalian dan mana korbannya malaikat, maka lihatlah leher-leher musuh kalian dan jari-jari mereka. Jadi ternyata yang dipenggal oleh para malaikat itu di bagian leher mereka ada bekas tanda terbakar, gitu kan, dan lehernya terpotong dan telapak jari-jarinya semua terpotong. Ini memang cirinya. Ini yang seperti Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 12. Lalu ayat 13, ketentuan demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, itulah hukuman di dunia bagi mereka, maka rasakanlah hukuman yang lebih berat nanti di hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang kafir akan mendapatkan azab neraka yang pedih. Azab neraka yang pedih. Jadi ini kasus tentang atau ayat turun menyebutkan saksi bahasan kita, turunnya hujan gerimis yang membuat para sahabat ngantuk dan mereka sempat beristirahat. Allahu alam. Jadi mungkin sampai sini dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang lagi karena ini masih panjang kisahnya berhubungan dengan masalah perang Badar itu sendiri. Nanti akan ada kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kemudian ada kisah bagaimana ya para sahabat masuk ke medan perang, terjadinya duel, gitu kan, terjadinya duel ya. Mohon maaf, saya sampaikan dulu kisah Sa'ad bin Mu'adz karena nanti ada subjudul sendiri yang akan dibahas pertemuan akan datang. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh anda lebih tahu apa yang akan terjadi dalam peperangan ini, dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ingin ikut, tapi mereka tidak tahu kalau anda akan berperang, dan mereka mengira anda akan hanya menghadapi kafilah. Bila mereka mengetahui peperangan akan terjadi, pasti mereka tidak akan meninggalkan anda sama sekali. Bila anda setuju, ini kata Sa'ad bin Mu'adz, maka kami akan membuatkan kemah buat anda di belakang pasukan, dan kami siapkan pula buat anda tunggangan khusus unta yang paling terbaik. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, anda masih bisa menyelamatkan diri ke kota Madinah dan bisa bertahan di dalamnya, karena di sana masih banyak pasukan-pasukan muslimin. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat tersebut, dan akhirnya Nabi dibuatkan alaihissalatu wassalam kemah oleh orang-orang atau sahabat-sahabat dari Ansar, dan disiapkan unta persiapan kalau sampai kalah beliau pun masih bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri ke kota Madinah. Nabi SAW lalu membagi bendera-bendera perang. Ada bendera perang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, ada juga bendera perang diberikan kepada Mu'adz bin Umair, ada juga yang lainnya dipegang oleh orang-orang Ansar. Saat tiba pasukan Quraisy, mereka sempat bingung karena tidak ada air. Lalu mereka siap-siap untuk berperang. Begitu pula dengan muslimin. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau dalam kemah sambil berdoa mengatakan, ya Allah,
tolonglah ya Allah, menangkanlah ya Allah. Kalau seandainya engkau membiarkan pasukan di depanmu ini, di depanku ini semuanya musnah, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu. Saking berdoa seriusnya Nabi SAW berdoa, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kasihanilah diri anda, karena sesungguhnya ya Allah akan memenangkan anda. Kurang lebih sampai sini kisah Sa'ad radhiyallahu anhu tentang masalah beliau mempersiapkan kemah untuk Nabi SAW. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan di beberapa kisah luar biasa terjadi di perang Badar. Sebelum perang Badar itu diantaranya kisah seorang sahabat yang mencium perut Nabi SAW, kemudian kisah dua orang anak muda yang terkenal yang akhirnya menjadi penyebab matinya Abu Jahal, dan ada kisah beberapa korban-korban dari malaikat yang akhirnya terbunuh. Di antaranya juga ada korban dari malaikat yang tertawan dan mereka tidak tahu kalau itu adalah malaikat yang menawannya, yaitu kisah Abbas radhiyallahu anhu. Nanti Abbas ini badannya besar sekali dan ditangkap oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini badannya kecil sekali, kurus. Saking kurusnya itu betisnya pernah terbuka, tersingkap, dikena angin, sahabat semua tertawakan. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian tertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah betisnya itu di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud, gitu kan? Radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas ini paman Nabi tinggi besar, yang tangkap dia Abdullah bin Mas'ud kurus. Waktu dipegang tangannya Abbas, gitu kan? Dipegang tangannya oleh Abdullah bin Mas'ud, Abbas berteriak-teriak gitu, kesakitan. Lalu setelah Abbas masuk Islam, para sahabat bertanya, wahai Abbas, apa yang membuat kau kesakitan waktu Ibnu Mas'ud pegang tanganmu? Itu Ibnu Mas'ud tuh lihat badannya kecil sekali, gitu kan? Kata Abbas, demi Allah yang pegang saya bukan Ibnu Mas'ud, tapi seseorang yang badannya lebih besar daripada saya menggunakan baju putih. Dan ini pengakuan Abbas tentang adanya malaikat yang hadir di medan perang itu sendiri. Ini akan kita banyak sebutkan pada kecamuknya perang Badar, insya Allah pertemuan akan datang. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang punya pertanyaan? Gak ada? Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.